Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa ahli baitih. Para pemirsa yang budiman, kita masih dalam wacana dekat dengan Islam, familiar with Islam, di kesempatan bulan Ramadan yang bahagia, yang mulia ini. Kita masih terus akan memperkaya wawasan kita tentang agama yang kita yakini ini. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan khilafah, pemerintahan, khalifah, dan pemimpin. Bila sebelumnya kita singgung khalifah itu harus punya kriteria yang 3 hal yang disebutkan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang khilafah, kekuasaan yang dia miliki. Dia apakah membutuhkan sebuah pemerintahan atau tidak? Itu yang kita akan kupas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Seperti biasa kita merujuk pada statement langit, statement Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan diya'an wa dzikra lil muttaqin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, kitab Taurat, dan peringatan dan penerangan dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang budiman, jadi kalau kemarin kita sebutkan ada seorang khalifah, ya, pemimpin dengan kriteria yang dia miliki, apakah dia membutuhkan kekuasaan, membutuhkan khilafah, pemerintahan? Layaknya sebuah negara di mana ada seorang presiden, maka di situ ada ada rakyat, ada hukum, dan juga ada tanah yang dikuasai. Apa seperti itu? Tidak. Ternyata khalifah, ya, dia tidak membutuhkan khilafah, tidak membutuhkan tanah air, tidak membutuhkan sebuah negara. Seperti yang mungkin barangkali diinginkan oleh beberapa gelintir orang. Tidak seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa kedatangan beliau itu, karena beliau adalah seorang yang moralis yang tinggi, dia datang untuk menyejukkan sesuatu, untuk menghidupkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang kemudian akan membuat kerusakan, tidak. Dia datang menciptakan perdamaian, kesejukan bagi umat manusia. Lantas bagaimana dia bisa memimpin tanpa sebuah tanah air? Para pemirsa yang berbahagia, kita masih ingat, barangkali kita juga pernah menyaksikan sebuah film The Ten Commandments tentang kisah Musa yang menumbangkan pemerintahan Fir'aun, sebuah pemerintahan yang sangat adidaya, perkasa. Dia dijatuhkan oleh seorang nabi yang tidak memiliki apa-apa, tetapi punya backing Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya pemerintahan, tapi tumbang. Itulah yang dinyatakan di dalam kisah
yang diajarkan oleh kita semua di dalam Al-Quran. Jadi beliau akan datang layaknya seperti Musa, seperti Rasulullah SAW. Dia tidak membutuhkan pemerintahan, tidak membutuhkan negara, tidak. Apalah artinya sebuah negara kalau kemudian rakyatnya meninggalkan negara itu. Jadi khalifah imam zaman ini, beliau akan dapat merebut hati manusia. Karena kekuatan yang dimiliki, intelektualitas, moral, kesolehan, itulah yang menjadi bahan atau menjadi andalan beliau, sehingga beliau dapat merebut hati manusia, merebut simpati hati manusia. Maka siapapun orang yang tinggal di bumi ini melihat kapasitas yang beliau miliki, maka mereka itu akan menaruh simpati dan rasa cinta kepada beliau. Bahkan tidak mungkin orang-orang itu akan memberikan semua yang dia miliki. Bahkan mungkin negara, presiden pun akan meninggalkan pemerintahannya dan akan menyerahkan kekuasaannya kepada beliau. Apakah beliau menerima atau menolak sebuah negara, itu tergantung pada beliau. Tapi yang pasti beliau akan merebut hati-hati manusia. Layaknya seperti Musa alaihissalam. Jadi dia tidak membutuhkan sebuah negara, tidak. Apalah artinya sebuah negara kalau kemudian manusianya tidak ada di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, jadi imam zaman ini adalah sosok pemimpin yang akan dapat merebut hati manusia dan dia bisa memimpin umat manusia untuk mencapai sebuah cita-cita, keadilan, kesejukan, kemanusiaan, ya, cinta dan kasih sayang yang akan ditebarkan seperti nabi-nabi sebelumnya. Para pemirsa yang berbahagia, sedikit kita garis bawahi, andaikan saja kalau beliau membutuhkan sebuah negara, juga mudah bagi beliau untuk mendapatkannya dengan kapasitas yang beliau miliki. Dalam konteks negara demokrasi seperti sekarang ini, kita tahu di mana demokrasi memberikan kesempatan kepada siapapun yang memang memiliki kekuatan. Nah, kalau beliau tampil di negara demokrasi, maka tentu saja beliau akan terpilih dengan sendirinya. Para pemirsa yang berbahagia, jadi perlu kita tegaskan kembali bahwa beliau sosok pemimpin yang tidak membutuhkan negara. Dia tidak akan merebut sebuah negara. Dan dia tidak ingin membuat pertentangan, tidak. Mudah-mudahan kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Insya Allah dapat memberikan pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Dan kita juga akan menjadi mengerti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan khilafah, ya, negara seperti yang diartikulasikan oleh sebagian orang itu tidak benar. Ya. Khilafah yang mereka sebutkan itu tidak benar. Jadi imam yang datang ini tidak membutuhkan sebuah negara, tidak mutlak diperlukan. Tapi beliau hanya ingin mendapatkan simpati daripada umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.